Mas, ada beberapa selebgram yang kedapatan dibayar untuk prostitusi gitu. Nah, kalau dari Mas sendiri seperti apa sih itu jalur-jalurnya itu yang pakai? Kalau misalnya kelas-kelas yang seperti selebgram atau selebritis itu seperti apa, Mas? Sebetulnya kalau menurut saya Mbak ya, ada beberapa metode untuk melakukan hal seperti itu. Bukan cuma sekedar datang begitu terus dibayar, nggak seperti itu. Jadi ada di suatu pulau, jadi artis atau selebgram tersebut itu berangkat tapi tidak terlacak di manifest pesawat. Jadi dengan metode seperti itu kita bisa tahu mereka itu kemana. Jadi tanpa ketika ada terjadi seperti ini kita bisa cek dan tidak terdapat bukti untuk seperti itu. Jadi sebetulnya bisnis seperti ini sebetulnya artis pun juga banyak yang mengalami seperti itu. Hanya saja kita tidak bisa menyebutkan siapa-siapanya. Seperti itu. Kalau menurut saya begitu sih, Pak. Tapi kalau untuk yang pakai itu kelasnya kelas startup memang, Mas? Rata-rata kebanyakan pengusaha sih, Mbak. Pengusaha, mungkin ada juga pejabat, mungkin ada juga, tapi hanya untuk kalangan orang-orang atas. Karena memang untuk harga sendiri pun cukup mahal. Kalau untuk apalagi kita di sini yang bergaji 3 juta sebulan nggak akan bisa cukup buat beli seperti itu. Kalau kenalannya sendiri, Mas, apakah memang sampai saat ini masih ada yang untuk kebutuhan apa? Sampai saat ini masih ada, dari salah satu sebuah perguruan tinggi ya, perguruan tinggi. Di Makassar, Mas? Di salah satu kota, ya, ada salah satu kota. Saya melihat kalau secara tampak, saya tidak mengira kalau dia melakukan hal seperti itu, karena cukup tertutup. Kalau dibilang sangat bertolak belakang dengan kepribadiannya lah. Tapi ketika saya ketemu dengan dia menitipkan nomor handphone pada saya dan dari situlah saya tahu kalau dia seperti itu. Dan beberapa juga ada yang coba untuk berhenti dari bisnis seperti ini. Tapi faktanya kadang-kadang mereka tidak bisa berhenti dari bisnis seperti ini karena mungkin di luar dari penghasilan yang dia dapat dari uang seperti itu, mereka juga merasakan sebuah kecanduan. Oh gitu. Jadi awalnya coba-coba mereka membuka diri untuk melakukan bisnis prostitusi, sampai sekarang mereka menyerahkan tubuh mereka secara free. Karena kenapa? Lebih kebutuhan. Awalnya dulu kebutuhan ekonomi, sekarang kebutuhan yang berbeda. Kecanduan, iya. Berbeda statement sebetulnya sih. Itu dari segi perempuan. Kalau laki-laki ada, Mas, yang kayak gigolo? Laki-laki sebetulnya untuk gigolo, kebetulan saya punya kerabat. Sampai detik ini dia masih berkecimpung di dunia seperti itu. Karena menurut dia itu dunia yang sangat menyenangkan. Menyenangkan dalam artian dia bisa merasa puas dan dia mendapatkan sebuah uang. Kliennya, Mas? Kliennya rata-rata kebanyakan ibu-ibu pejabat, istri-istri kesepian, seperti itu. Cukup mahal pengalamannya. Adakah lagi yang bisa dibagi, Mas, terkait dunia-dunia gelap tersebut? Misal dari segi orang-orang yang ikut dengan itu, apakah semua kecipratan? Kalau seperti itu jujur, karena saya pernah menjadi seorang ajudan salah satu orang hebat. Dan saya juga merasakan imbas dari situ. Kami mendapatkan bola panas lah bahasanya, bola panas. Karena kami nggak tahu habisnya kemana semua itu uang. Jadi tutup mulut. Tapi kalau uang begitu cepat habis, Mas? Cepat habis dan kami tidak tahu kemana itu habis. Karena rata-rata setiap kami menemani bos seperti itu, pasti kami juga dapat fee dari situ. Entah fee untuk keluar makan, untuk minum, bahkan untuk hal yang lain. Tapi itu masa lalu, Mas. Masa lalu. Sekarang lain lagi. Saat ini saya berkecimpung di dunia F&B, pure minuman halal 100% dan tidak berkecimpung lagi. Mungkin penghasilannya tidak sebanyak yang dulu, makanya 1 bundling. Ya, kalau dulu sama sekarang jujur bertolak belakang 180 derajat. Dulu saya bisa pegang uang satu malam itu sekitar 6-10 juta. Wow, satu malam. Satu malam. Kalau sekarang saya hanya pegang gaji bulanan 8 juta. Itu tapi saja. Halal, Mas. Halal. Berkah. Mas, mungkin ada yang mau disampaikan sama pemirsa Harian Fajar soal dunia malam, prostitusi, apa dampak negatifnya?
Kalau saya pribadi untuk para wanita sebelum memulai ini, pikirkan dampak ke depannya, akibatnya. Karena kebanyakan teman-teman saya yang sudah gabung di dunia seperti ini, mereka tidak bisa berhenti, bahkan cenderung sangat kecanduan dengan hal seperti ini. Dan untuk pria, perhatikan dari sisi kesehatannya. Karena beberapa teman saya juga pernah mengalami penyakit yang tidak diinginkan. Lebih bagus yang sama sih. Soal temannya tadi yang di salah satu perguruan tinggi itu polanya apakah dia individu kah atau punya agensi? Kalau untuk pola ya, untuk beberapa teman yang saya pernah kenal, ada beberapa independen. Independen dalam artian kita kenal by personal, dia kenalkan diri juga by personal. Ada juga yang seperti diajak oleh temannya, dalam artian teman saya ini tidak pernah masuk ke sebuah klub malam. Hanya saja mereka melakukan bisnis seperti ini. Jadi temannya tersebut yang biasanya operasional di tempat hiburan malam. Jadi dari teman ke teman. Dari teman ke teman. Kalau saya indikasi adalah suatu ajakan sih, kalau dia bilang ajakan. Dan ketika seorang punya kebutuhan, mereka akan sangat senang dibantu seperti itu, meskipun dengan cara yang salah. Itu jadi ketika ada yang mencari, dia baru komunikasi dengan temannya, kirim foto, baru ketika pembelinya setuju, baru dia mulai transaksi. Nah, misalnya saya nih Mas, saya punya teman, saya kenal Mas, ini saya titip nomor handphone gitu dan foto. Begitu jalurnya Mas? Iya, modelnya seperti itu. Jadi ketika ada teman, Mas kenalin dong teman saya ke teman-temannya Mas, nanti kalau ada yang cari. Oke, budget berapa? Dia sebut harga. Oke. Biasanya rata-rata bartender itu ketika disebutkan harga, contoh gue buka harga 50.000 deh. Biasanya bartender nakal mereka pasti up. Mereka pasti up. Jadi ketika gue tawarin nih temen gue 100.000. Oke. Ketika ada temannya, berapa ini? 200.000 bang. Lo mau kagak? Kurangin deh. Karena pasti mereka akan menawar. Oke, 150. Oke. Secara tidak langsung bartender sudah dapat fee 50.000 dari situ. Dapat lagi fee dari orang yang mau mencari. Dapat lagi fee dari temannya tersebut. Iya. Berarti itu sistemnya dia yang terima uang atau langsung sama si yang menjajakan? Langsung sama si menjajakan. Kami hanya membantu, jadi sudah kesepakatan, Neng, ini lu gua up segini. Oh nggak masalah, seperti itu. Memang sudah ada kesepakatan di situ. Dan ketika mereka mau, mereka lanjut. Kalau memang nggak setuju juga kita nggak masalah sih sebetulnya. Karena kami hanya memfasilitasi, bukan menjual ya. Karena basicnya sebetulnya kami bukan mucikari sebetulnya. Kami hanya membantu orang untuk mencari. Berbeda dengan konteksnya mucikari ya, yang memang dia punya komunitas, dia memang menjajakan anak-anaknya untuk dijual ke sana. Kalau kami hanya memfasilitasi, karena sebetulnya itu bukan job desk kami di sana, tapi hanya sebagai uang sampingan lah, bahasanya untuk uang rokok. Begitupun sebetulnya kayak kita bilang kayak public figure apa, sebetulnya kan nggak terlalu banyak aktivitas di pertelevisian, tapi dia punya perekonomian stabil, kita kan juga mungkin bisa menduga-duga seperti itu. Mungkin mereka dari manajemennya atau gimana, kan kita nggak pernah tahu seperti itu. Jadi kalau bahasanya orang yang melakukan bisnis prostitusi, dia nggak selalu ada di tempat hiburan malam. Itu kuncinya. Nggak selalu. Meskipun dia punya teman yang berkecimpung di situ, karena ada beberapa teman-teman yang melakukan bisnis seperti itu pun mereka tipikal orang yang di kesehariannya sangat tertutup, tapi kita nggak pernah tahu. Jadi dia memunculkan stigma di masyarakat kalau dia orang yang cukup soleha, orang yang cukup tertutup. Jadi ketika mereka untuk melakukan bisnis itu, orang berpikir nggak bakal mungkin, gitu loh, seperti itu. Tapi ternyata, iya, apapun itu mungkin. Selama masih punya nafsu, apapun itu mungkin. Dari kebutuhan Mas ya? Kebutuhan menjadi dari kebutuhan jadi seperti apa ya? Keinginan. Ingin dulu baru butuh. Ingin dulu baru butuh. Ketergantungan, betul. Itu yang bikin susah kalau orang sudah ketergantungan, karena ada teman-teman yang sudah menikah. Dia masih melakukan hal seperti itu. Sebetulnya bukan uang yang dia cari, tapi kesenangan. Kesenangan, karena kalau dibilang uang sudah ada dari suaminya. Suaminya sudah memberi setiap bulan. Dia hanya melakukan kesenangan. Bahkan ada yang sampai hamil bukan anak suaminya. Banyak Mas.
Lumayan, untuk yang saya kenal lumayan, karena dia bilang kenapa kamu nggak berhenti dari dunia seperti ini? Nggak bisa mas, itu yang bikin sekarang nggak bisa. Bahkan ada yang sampai dibawa ruqyah atau gimana pun dia tetap nggak bisa menghilangkan kebiasaannya tersebut. Karena kenapa? Selain uang dia dapat hal lain dari situ, kepuasan. Sebetulnya uang itu hanya sebagai penilaian saja lah. Tapi ketika kita bilang masalah kepuasan itu sudah mutlak di situ. Karena Tapi ada mas yang sampai misalnya dalam satu malam dia layani berapa orang? Ada. Satu wanita itu pernah ada yang saya kenal, dia bisa melayani sekitar 6-7 orang. Dalam satu malam? Bahkan ada yang pernah satu perempuan melayani tiga laki-laki sekaligus. Apa namanya? Istilahnya namanya gangbang. Gangbang. Kalau bertiga, 2 laki-laki 1 perempuan namanya threesome. Itu. Jadi apa ya, kebanyakan rata-rata yang seperti itu tuh mereka bukan melulu cari uang, mereka sudah ketagihan, mereka sudah betul-betul bukan uang tolak ukurnya sekarang, yang penting dia puas. Kalau dari soal durasinya mas dengan nilainya itu ada? Donasi dan nilai Iya. ada saja sih mbak, ada saja. Ada saja, memang ditentukan kesepakatan mereka bersama sih. Jadi ketika perempuan bilang angka segini dan mereka setuju, mereka eksekusi. Dan biasanya rata-rata mereka cari tempat yang betul-betul safety. Pertama hotel bintang 3 ke atas, karena hotel bintang 2 ke atas pasti dirazia. Ada backingannya gitu? Ada backingannya, terutama untuk kota-kota seperti Jakarta. Hampir 90% hotel sana pasti ada. Pasti ada. Oke deh, makasih mas. Siap. Atas waktunya ngobrol-ngobrol, dapat ilmu lagi. Jangan bosan-bosan mas. Siap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.